hari Minggu ini. Kita bersyukur kembali Tuhan memberkati kita semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu yang sempurna atas hidup kami sekalian sebagai sidang jemaatmu. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu, saat ini kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau membuka hati kami mau memandang kepada Engkau, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong Bapa, bimbing ajari kami Tuhan, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita merenung-renungkan di seluruh dunia ini ada banyak sekali anak-anak Tuhan, ada banyak sekali murid-murid Tuhan. Gereja Tuhan ada di mana-mana dan kita tidak tahu jumlahnya secara pasti. Nah, dari sekian anak-anak Tuhan yang ada ini, tentu ada berbagai macam denominasi, ada berbagai macam ragam, berbagai macam perbedaan, ada berbagai macam tata cara ibadah, ada berbagai macam warna teologi, tetapi satu hal yang pasti, bahwa sebagai murid-murid Tuhan, kita semuanya adalah orang-orang pilihan. Tidak ada di antara kita yang oleh karena kita, kekuatan kemampuan kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang percaya. Tidak ada. Semuanya Yesus mengatakan bahwa Dialah yang memilih kita. Dialah lebih dahulu memilih saya dan Bapak Ibu Saudara. Baru kita mengikuti Kristus. Artinya yang pertama, hidup kita boleh mengikuti Yesus. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan semata. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dalam hati kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya ambil untuk menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah murid-murid Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semuanya adalah murid-murid Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, minimal ada 3 kebenaran firman Tuhan yang saya mau ajak untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kita sebagai murid-murid Kristus, apakah ketiga kebenaran itu? Yang pertama, sebagai murid-murid Kristus,
maka yang harus kita pastikan setiap saat dalam hidup kita adalah kita pastikan bahwa kita selalu tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sedikit kita bisa melihat bahwa kalau di dalam sudut pandang perjanjian lama, Israel itu digambarkan sebagai kebun anggur dan Bapa atau Yahweh adalah pengusahanya. Bapa berusaha, Bapa ingin agar kebun anggur ini berbuah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Israel gagal untuk berbuah. Sehingga kalau kita membaca di Perjanjian Baru, Yesus ketika dia berkata, "Akulah." Kalau di pasal 15 ini Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Yesus mau menunjukkan kealahannya, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, bahwa dia adalah Allah itu sendiri, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang empunya kebun anggur itu. Karena Israel telah gagal, maka Allah mulai mencari sebuah komunitas yang baru untuk bisa menghasilkan buah. Inilah yang namanya cikal bakal gereja. Jadi gereja ini kita adalah Israel secara rohani. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai Israel rohani, sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka yang harus kita pastikan pertama sekali adalah persekutuan kita sebagai kebun anggurnya Tuhan, kita sebagai ranting-rantingnya dari sebuah pokok anggur, harus selalu menempel pada pokok anggur, harus selalu tinggal di dalam Yesus itu sendiri. Persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi ini adalah mutlak hukumnya, wajib hukumnya. Tidak mungkin kita sebagai seorang murid Kristus kalau kita tidak tinggal, kalau kita tidak bersekutu dengan Yesus, kalau kita tidak bersekutu dengan Kristus, atau kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim, yang terus-menerus secara kontinu dengan Kristus. Inilah yang pertama. Saya dan Bapak Saudara adalah murid-murid Kristus. Kita adalah Israel rohani. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai murid-murid Kristus, maka saya dan Bapak Saudara harus juga saling mengasihi. Ayat yang ke-12 di sini dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Iya. Ketika Yohanes menuliskan ini, dia sudah menikmati, dia sudah mengalami sendiri bagaimana Yesus mengasihi dia bersama murid-murid yang lain. Ketika Yesus berkata, "Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu." Ketika Yesus berkata seperti itu, murid-murid mereka semuanya sudah menikmati
mengalami bagaimana Yesus setiap hari bersama dengan mereka, bagaimana Yesus menghargai mereka, bagaimana Yesus memperlakukan mereka setiap hari, bagaimana Yesus peduli kepada mereka. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Kristus, maka wajib hukumnya tidak mungkin tidak saya dan Bapak Ibu Saudara harus saling mengasihi. Itu adalah ciri khas mutlak dari murid-murid Kristus. Mari kita pastikan setiap saat di hati kita ini selalu dikuasai oleh cinta dan kasih kita kepada Kristus, sehingga itu juga yang akan selalu kita bagi kepada orang lain yang berinteraksi, siapa saja yang berhubungan dengan kita. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang anak Tuhan bilang sama saya begini, Pak Rizky, saya dulunya di agama seberang. Saya kenal Yesus setelah saya menikah. Dia menikah dengan seorang anak Tuhan, kemudian secara perlahan dia mulai mendalami ajaran Kristus. Kemudian dia mengatakan seperti ini, kalau dulu saya orangnya pendendam. Kalau orang bisa lakukan jahat sama saya bisa 2 kali lebih jahat sama dia. Tapi sekarang setelah di dalam Yesus, saya kalau orang berbuat jahat sama saya, misalnya orang fitnah saya, dia bilang begini Bapak Ibu, saya cuma menyimpan di sini, kemudian dengan cinta dan kasih Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Begitu katanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, satu hal yang pasti bahwa untuk mengasihi itu dibutuhkan pengorbanan. Mengasihi itu adalah tindakan yang aktif dari diri kita kepada orang lain. Yang dulunya kita egois, sekarang mulai peduli kepada orang lain. Yang dulunya kita menuntut untuk dikasihi, sekarang kita menuntut diri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa peduli, bagaimana caranya supaya kita bisa memperhatikan orang lain. Ini murid-murid Kristus. Kalau dulu kita jarang sukacita, atau sukacitanya itu kalau keadaan semuanya baik. Sekarang kita keadaan apapun, tapi ada rasa percaya kepada Kristus yang membuat hati kita tenang, sukacita, itu baru murid Kristus yang sejati. Yang mendorong kita untuk kita bisa saling mengasihi itu hanya jikalau kasih Tuhan ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup saya dan Bapak Saudara. Ini yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai murid-murid Kristus, maka saya dan Bapak Saudara, kita harus pergi dan menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah. Di ayat yang ke-16 dan ayat 17, Yesus berkata di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, supaya kepadamu kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Yesus berkata, bukan kita yang memilih Yesus, tetapi Yesuslah yang memilih saya dan Bapak Saudara. Yesuslah yang memilih kita, dan Dia mau supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Buah yang dimaksud di sini buah apa? Karena Yesus berbicara di sini tentang kasih, tentang sukacita, tentang kasih yang kita sudah alami daripada Tuhan, maka Dia mau supaya itu juga
yang kita sebarkan ke dunia ini, sehingga ada orang lain yang juga mengalami cinta, mengalami kasih, mengalami pengampunan, mengalami penerimaan, mengalami kelembutan hati Yesus melalui saya dan Bapak Saudara, melalui murid-murid Kristus, melalui kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari sekali lagi kita merenungkan kebenaran firman ini. Di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi ini, ujian, tantangan tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Hidup ke depan tidak akan semakin mudah, tapi akan semakin sulit. Maka itu juga yang akan semakin menguji kualitas kasih kita, kualitas iman kita, kualitas kepedulian kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Tapi saya percaya kita sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita tetap peduli kepada orang lain. Kita tetap mau membagi hidup kita kepada sesama, kepada keluarga, sidang jemaat Tuhan yang lain, dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus semakin mendorong, menguatkan, memotivasi kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama tadi, mari kita pastikan selalu kita hidup, tinggal selalu di dalam Tuhan Yesus. Selalu di dalam Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Tuhan itu adalah nomor satu di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, saling mengasihi itu akan membuat kita semakin dan semakin bertumbuh. Akan membuat kita, akan mendorong kita. Saya harus menjadi contoh, saya harus menjadi teladan, saya harus bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi siapapun yang bersentuhan dengan kita. Saling mengasihi. Itu bisa terjadi jikalau cinta, kasih, dan sukacita Yesus selalu ada di dalam hati kita. Dan yang terakhir, sebagai murid-murid Kristus, Dia mau sebagai orang-orang pilihannya, kita pergi dan menghasilkan buah. Ada buah jiwa, ada orang-orang yang kita sentuh hidup mereka. Ada orang-orang yang melalui kita, mereka bisa menikmati dan merasakan bagaimana kasih, pengampunan, kelembutan hati Yesus. Dunia ini membutuhkan kasih Yesus. Melalui kita gerejanya, melalui saya dan Bapak Saudara sebagai murid-murid Kristus. Ada amin? Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali bersatu dalam doa membawa hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Bahkan kami bukan hanya sebagai hamba, tetapi kami adalah sahabat-sahabat-Mu sendiri. Karena Engkau yang sudah menjadi contoh dan teladan, memilih kami, mengasihi kami, bahkan berkorban bagi kami. Engkau mengasihi kami sedemikian rupa Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk kasih-Mu yang hebat bagi kami sekalian sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, ajarlah kami agar kami terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Agar kami terus tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kami tinggal di dalam Yesus. Dan agar kami terus saling mengasihi. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan agar kami terus belajar untuk peduli. Untuk kami belajar mengasihi dan terus belajar mengasihi. Karena kami tahu Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk mengasihi setiap saat. Tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu itulah yang menyanggupkan kami.
Roh Kudus-Mu lah yang akan menyanggupkan kami untuk kami bisa membagikan kasih-Mu kepada orang lain, kepada siapa saja orang yang bersentuhan dengan kami. Engkau ingin agar kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, agar kami pergi dan menghasilkan buah. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati dan memakai kami untuk menghasilkan buah jiwa. Ada orang-orang yang akan diberkati melalui hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap sidang jemaat-Mu di GWI Blondo ya Bapa. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu Ibu Sri sekeluarga. Berkati keluarga hamba-Mu Bu Saiti sekeluarga. Berkati keluarga hamba-Mu Bu Kerno sekeluarga. Berkati keluarga hamba-Mu Pak Budi sekeluarga Bu Mun. Berkati keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Sitorus sekeluarga. Berkati keluarga para mahasiswa semuanya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan para simpatisan yang lain. Berkati di dalam berbagai kesulitan, tantangan hidup yang ada, terutama di masa-masa pandemi ini. Bapa, Engkau pelihara semua sidang jemaat-Mu dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun Tuhan yang mereka sedang usahakan dan upayakan saat ini, biarlah Tuhan Yesus yang membuatnya berhasil. Biarlah Tuhan Yesus yang membuatnya mendatangkan berkat yang berkelimpahan dan berkecukupan untuk setiap keluarga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.